Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas terkait Oxfam International. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dita dengan NIM E1112231013 dalam mata kuliah Organisasi Internasional. Dalam video kali ini, konten yang dibahas ialah terkait Oxfam International itu sendiri, kemudian bantuannya, dan fungsinya. Yang pertama, Oxfam International. Sejarah Oxfam. Nama Oxfam ialah sebuah singkatan dari Oxford Committee for Famine Relief yang berarti Komite Oxford untuk Bantuan Kelaparan. Nama ini ditemukan di Britania pada tahun 1942. Oxfam International ialah sebuah organisasi non-pemerintahan yang dibangun pada tahun 1995 atas gabungan beberapa organisasi yang bertujuan untuk mengurangi permasalahan kelaparan dan ketidakadilan global. Kelompok yang membangun Oxfam International memiliki intensi untuk membantu mereka yang kelaparan, terutama terhadap kesejahteraan wanita dan anak-anak. Keinginan ini bermula ketika beberapa kelompok ini berkampanye agar pasokan makanan dapat dikirim melalui blokade Angkatan Laut Sekutu untuk wanita dan anak-anak yang kelaparan di Yunani yang diduduki musuh selama Perang Dunia Kedua. Setelah masa perang, Oxfam berupaya membantu mereka yang kelaparan di Eropa berupa bantuan makanan dan dana yang disalurkan melalui kelompok yang memiliki intensi yang serupa di Eropa. Setelah situasi di Eropa membaik, Oxfam berupaya membantu negara-negara berkembang. Hingga saat ini, dengan tujuan yang sama, Oxfam International masih menjalankan niatnya untuk membantu menanggulangi masalah kelaparan global melalui cabangnya di banyak negara. Sekarang, Oxfam bekerja sama dengan ribuan mitra hingga komunitas untuk menyelamatkan dan melindungi nyawa dalam keadaan darurat, membantu orang membangun kembali mata pencaharian mereka, serta mengkampanyekan penjagaan hak-hak perempuan. Oxfam International hingga saat ini Oxfam memiliki franchise atau affiliate organisasi di seluruh dunia sebanyak 21 organisasi. Beberapa di antaranya berada di Amerika Serikat, Brazil, Kolombia, India, hingga salah satunya ialah Indonesia. We are clean water that saves lives in a time of crisis, and we are irrigation that nourishes community gardens for years to come. We support farmers who grow more with less, and innovators who find new ways to feed their communities. We listen for the best ideas and help them flourish. We invest in small businesses that make a big difference. We call on leaders and corporations to use their influence and fix what's broken. We stand with citizens who are not afraid to speak out against injustice. And we raise the voices of those who fight poverty and hunger. We are Oxfam America, and you are here. Struktur Oxfam International. Struktur dalam Oxfam International meliputi Executive Director, Dewan Internasional, dan anggota. Yang pertama, Executive Director. Dalam organisasi ini, Executive Director bertujuan untuk mengawasi berjalannya organisasi. Executive Director dari Oxfam International saat ini ialah Amitabh Behar. Yang kedua, Dewan Internasional. Dewan Internasional terdiri atas 5 anggota independen yang mencakup ketua dan bendahara dan 6 anggota Dewan Nasional. Perannya ialah untuk mengawasi implementasi kerangka strategis Global Oxfam, mengawasi Sekretariat Oxfam International, dan menunjuk direktur eksekutif, serta mengawasi keuangan dan risiko global. Yang ketiga, anggota. Anggota Oxfam International mencakup anggota dari cabang Oxfam itu sendiri. Anggota bertugas untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati melalui rangkaian kegiatan. Berikut ialah ke-21 afiliasi Oxfam International. Ada Amerika Serikat, Australia, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Britania Raya, Hong Kong, India, Spanyol, Irlandia, Italia,
Meksiko, New Zealand, Belanda, Quebec, Afrika Selatan, Turki, hingga Kolombia. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu bantuan. Asal pendanaan organisasi. Melalui laman oxfam.org, laman resmi dari Oxfam International, mereka menunjukkan diagram seperti berikut. Dalam Oxfam International, melalui para mitra, donasi, dan lainnya, diperlihatkan beberapa sumber pendanaan, yakni melalui yang pertama, warisan sebesar 4%, acara penggalangan dana sebesar 1%, seruan kemanusiaan sebesar 8%, undian sebesar 1%, sumbangan perusahaan sebesar 3%, penggalangan dana publik sebesar 1%, pemberian umum sebesar 17%, hadiah sebesar 6%, penggalangan dana oleh institusi sebesar 17%, Uni Eropa dan institusinya sebesar 3%, institusi pemerintah domestik sebesar 10%, NGO dan lainnya sebesar 5%, PBB dan institusinya sebesar 3%, investasi sebesar 1%, pendapatan perdagangan sebesar 19%, dan pemasukan lainnya sebesar 3%. Penggunaan atau alokasi dana. Melalui laman yang sama dapat ditemukan bahwa terdapat alokasi dan penggunaan dana. Dalam pengeluaran organisasi, dana yang terkumpul dialokasikan ke beberapa sektor, yaitu yang pertama, manajemen dan administrasi organisasi sebesar 10%, penggalangan dana institusi sebesar 1%, marketing penggalangan dana publik sebesar 10%, dagangan sebesar 13%, dan program sebesar 65%. Dalam pengalokasian program dapat dilihat sebagai berikut. Dari pengeluaran organisasi, dana yang terkumpul dialokasikan ke program, yaitu perkembangan dan kemanusiaan sebesar 74%, influencing atau mempengaruhi sebesar 11%, dan manajemen program sebesar 15%. Kemudian bagian 3, fungsi. Fungsi Oxfam International, yang meliputi 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, konflik dan bencana alam. Dalam dunia internasional, terkhusus terhadap bencana, Oxfam merespons dengan memberikan bantuan penyelamatan jiwa berkualitas tinggi dan perlindungan penting kepada yang paling terkena dampak. Salah satunya ialah melalui bantuan makanan dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua, ketidaksetaraan. Kesenjangan antara kaya dan miskin tumbuh lebih lebar setiap tahun dan menyebabkan perbedaan besar dalam peluang hidup, ditambah dengan dasar pada jenis kelamin, geografi, etnis, ras, kasta, atau agama yang merusak ekonomi dunia. Untuk mengurangi ketidaksetaraan ini, Oxfam melakukan beberapa tindakan, seperti berinvestasi dalam pekerjaan keadilan pajak dan mobilisasi sumber daya domestik dan mengadvokasi kebijakan perpajakan yang lebih adil dan pro-miskin, mendukung rakyat sipil untuk memantau keuangan publik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pemberian layanan berkualitas gratis. Dan yang terakhir, mendukung kampanye untuk kesehatan dan pendidikan, dan mendukung organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam cara-cara inovatif untuk menjangkau perempuan dan anak perempuan. Yang ketiga, makanan, iklim, dan sumber daya alam. Kelaparan yang dirasakan oleh masyarakat dunia dapat dipengaruhi oleh makanan, iklim, hingga sumber daya alam. Dalam menanggulangi permasalahan ini, Oxfam berupaya dengan mendukung petani dan pekerja skala kecil, membangun ketahanan dan berkampanye untuk memerangi krisis iklim, dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam. Yang keempat, keadilan jenis kelamin dan hak wanita. Perempuan merupakan mayoritas dari mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perempuan memiliki sumber daya yang lebih sedikit, kekuasaan dan pengaruh yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, dan dapat mengalami ketidaksetaraan lebih lanjut karena kelas, etnis, dan usia mereka, serta agama dan fundamentalisme. Ketidaksetaraan gender adalah pendorong utama kemiskinan. Upaya Oxfam dalam hal ini ialah, yang pertama, mencapai keadilan gender untuk mengatasi kemiskinan yang diselenggarakan melalui programnya, dan yang kedua, bergabung dalam perjuangan untuk keadilan gender. Dan yang terakhir, air dan sanitasi. Air dan kebersihannya merupakan salah satu pemicu ada dan tidak adanya kasus kelaparan. Kelaparan dengan air yang buruk dan tidak bersih tentu akan memperburuk keadaan. Oxfam memastikan daerah yang dituju memiliki akses air yang adil, baik dalam kuantitas maupun kualitas, demi mencegah penyakit dan menopang kehidupan dan mata pencaharian.
Oxfam juga berupaya dalam mengurangi risiko kesehatan lingkungan dengan mengelola sanitasi dengan aman dan bermartabat. Kemudian, fungsi Oxfam International sesuai teori Clive Archer. Yang pertama, articulation and aggregation, atau artikulasi dan agregasi. Dikutip dari buku International Organizations oleh Dr. Clive Archer, international organizations in fact operate in three ways, which they can be instruments for interest articulation and aggregation, rather like the National Union of Mine Workers in the national example, or they can be forms in which those interests are articulated, or they can articulate interests separate from those of members. Dalam hal ini, Oxfam International telah memenuhi fungsi ini. Ini dikarenakan Oxfam International memiliki banyak cabang, dan Oxfam International berperan sebagai wadah cabang tersebut untuk mendiskusikan minat dan mengutarakan permasalahan yang menyangkut visi misi dari Oxfam. Yang kedua, norms atau norma. Dalam dunia internasional, hubungan internasional sudah membantu banyak perkembangan hukum internasional itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, organisasi internasional banyak membantu perkembangan hukum tersebut. Oxfam sendiri membantu penegakan norma dalam membantu membasmi kelaparan melalui program-program yang dijalankan. Adapun hal tersebut diselenggarakan salah satunya dengan membersihkan air bersih, memberikan suplai makanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, recruitment atau perekrutan. Dalam menambah aktor di seluruh penjuru internasional, INGO atau International Non-Governmental Organizations kerap menambah anggota demi mendukung tujuan dunia, salah satunya untuk merealisasikan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dalam hal ini, Oxfam International sudah tentu sesuai dengan fungsi menurut teori Clive Archer dengan memiliki banyak cabang di negara-negara dunia. Oxfam membantu menyelesaikan permasalahan dunia melalui cabangnya. Yang keempat, socialization atau sosialisasi. Untuk melakukan sosialisasi dalam menyebarkan nilai-nilai dan sistem yang berlaku, Oxfam International melalui cabangnya membantu menyebarkan nilai pentingnya SDGs melalui program yang diselenggarakan berupa program sukarelawan. Tidak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan oleh Oxfam International beserta cabangnya dengan memanfaatkan teknologi, yakni media sosial. Melalui Instagramnya, Oxfam International memberikan sejumlah unggahan berisikan nilai-nilai yang ingin disebarkan. Yang kelima, rule making atau membuat peraturan. Menjadi sebuah organisasi internasional, Oxfam International membuat peraturan dalam organisasinya, yakni salah satunya ialah membuat adanya kebijakan dalam sektor makanan dan mata pencaharian untuk membantu menghapuskan kelaparan. Mereka juga berupaya untuk mencari akar permasalahannya. Yang keenam, rule application atau pengaplikasian peraturan. Dalam pengaplikasiannya, Oxfam International, misalnya, dalam sektor makanan dan mata pencaharian, melakukan beberapa aksinya, seperti yang pertama, meningkatkan suara lokal untuk keamanan air di dunia yang tidak aman iklim di Asia dan Afrika. Dan yang kedua, menyanggah 10 mitos tentang sistem pangan global dan apa yang mendorong kelaparan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, rule adjudication atau adjudikasi peraturan. Dalam hal ini, Oxfam International tidak berperan secara signifikan dalam mengajutifikasi peraturan internasional. Yang kedelapan, information atau informasi. Sebagai INGO, Oxfam International seringkali membagikan informasi melalui komunikasi di sosial medianya. Hal ini sesuai menurut teori Clive Archer. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, operations atau operasional. Sebagai organisasi internasional seperti pemerintah juga, Oxfam International juga beroperasional melalui pemberian bantuan. Dalam pengoperasionalannya, Oxfam International melakukan penggalangan dana hingga mendapatkan donasi untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian, pembahasan selanjutnya ialah terkait phenomenon atau fenomena. Fenomena yang saya ambil ialah krisis air di Afrika. Krisis iklim di Afrika Timur dan Selatan telah secara drastis memengaruhi siklus air, ketersediaan permukaan dan air tanah, produksi pertanian, kesehatan ternak, dan perikanan.
curah hujan telah menurun hingga 10% di beberapa bagian Afrika Timur dan Selatan sejak akhir abad ke-20, terutama di tahun 2025 ini. Pertanian yang tidak stabil, di mana sekitar 91% tanaman bergantung pada sistem yang diberi makan hujan. Pengurangan curah hujan ini secara langsung mengancam ternak dengan sekitar 70% populasi pedesaan diperkirakan tergantung pada peternakan hewan untuk mata pencaharian mereka. Adapun call to action yang dilakukan oleh Oxfam International dalam mengatasi hal ini, terutama Oxfam in America. Yang pertama, komunitas internasional dan donor untuk mengurangi emisi gas dan rumah kaca, terutama dari negara-negara berpolusi, dengan meningkatkan komitmen mereka untuk pengurangan. Kemudian, mereka juga membantu dengan meningkatkan keuangan iklim mereka untuk negara-negara berpenghasilan rendah, misalnya dengan mempertahankan komitmen 100 miliar US dollars per tahun untuk adaptasi kerugian dan kerusakan. Dan yang terakhir adalah call to action untuk pemerintah nasional, otoritas lokal, dan badan multilateral dan donor untuk meningkatkan investasi dalam layanan penting publik dan infrastruktur di tanah kering dan semi kering di Afrika Timur dan Selatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan yang terakhir ialah untuk memprioritaskan pencucian dan makanan, kesehatan, dan pendidikan. Baik, sekian untuk video kali ini. Saya harap informasi yang saya berikan dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.